Kita bersyukur kepada Bapa di surga karena kita dapat kesempatan hari ini untuk memperingati pengkhianatan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saya ulangi. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat kesempatan untuk mengenang, untuk memperingati pengkhianatan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita gak akan ada yang bisa terima kalau kita dikhianati. Saudara, seseorang sebelum mengalami pengkhianatan, maka orang itu harus mengalami dulu fitnah atau tuduhan. Ini pun gak enak. Secara sadar sesadar-sadarnya, tidak mungkin, maaf ini, orang gila saja gak akan rela kalau dia dituduh. Apalagi difitnah. Orang gila loh saudara, maaf ini. Apalagi yang waras. Hari ini kita tidak sekedar, maaf, karena kita orang Kristen, orang Katolik, maka Jumat Agung ini kita memperingati apa yang Tuhan Yesus sudah alami. Enggak. Saudara, kata memperingati itu salah. Nah, kenapa tadi saya katakan kita memperingati? Ya, saya menggunakan bahasa umum. Tapi kalimat yang betul. Diharapkan semua kita yang hari ini bisa bergabung di ibadah Jumat Agung ini via Zoom, Instagram, Facebook, audio. Kita tidak hanya memperingati. Dengarkan ini. Saudara dan saya harus siap untuk mengalami pengkhianatan itu. Wih, mungkin saudara mengeri mendengar ini. Atau jangan-jangan ada yang bilang gini, aduh, nyesel aku, ngapain aku ikut ibadah hari ini. Sudah terlambat, saudara sudah di sini kok gabung dengan kita. Gak ada alasan untuk keluar. Saudara, saya ulangi lagi. Kita tidak membuat ibadah Jumat Agung untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Tidak. Kita tidak memperingati. Catat itu baik-baik. Saudara dan saya harus mengalami apa yang Tuhan Yesus alami. Dan hari ini, maka kalau saudara dan saya ada di ibadah Jumat Agung hari ini, tidak punya persiapan hati untuk mengalami pengkhianatan yang dialami oleh Tuhan Yesus, maka Jumat Agung hari ini tidak akan ada artinya. Saya ulangi. Mungkin beberapa di antara saudara baru kali ini ibadah Jumat Agung ada berita bahwa kita tidak sekedar memperingati, tetapi kita harus mengalami. Saya ulangi. Sebelum seseorang itu menerima pengkhianatan, perhatikan, maka orang itu harus mengalami tuduhan. Dan setelah dituduh,
orang itu harus mengalami fitnah. Setelah tuduhan dan fitnaan itu menyebar, dan cukup banyak orang yang tahu bahwa kita dituduh dan kita difitnah, maka langkah berikut kita harus siap untuk dikhianati. Saya tidak tahu apakah Pak Nelson Sembiring ikut gabung. Nah, saudara-saudara dari 5 LP yang ikut bergabung, mungkin ada di antara saudara jadi korban pengkhianatan itu. Berarti saudara sudah mengalami apa yang kita peringati hari ini tentang yang Tuhan Yesus alami. Nah, coba saudara yang sedang mengalami hukuman karena pengkhianatan, saudara senyum yang lebar sekali sambil berkata, "Hore, aku sudah hampir menjadi sama seperti Yesus." Nah, yang belum siap-siap ya, siap-siap. Nah, itu saya lihat ada yang senyum-senyum, saya nggak tahu artinya senyum itu kenapa. Dengarkan. Ternyata, maaf, saya pakai kalimat jelek. Ternyata para pengkhianat itu. Coba saya cari kata-kata yang lebih halus sedikit. Dari kata kalimat para pengkhianat. Saudara, ya pokoknya gitulah. Pengkhianat-pengkhianat itu tidak akan bisa mengkhianati seseorang. Ini loh poin penting. Ini poin penting. Maka itu Jumat Agung ini. Saya mau baca komen dari Medan. Mengikuti Tuhan Yesus Kristus artinya harus mengalami apa yang Tuhan Yesus Kristus alami. Betul. Menjadi sama seperti Kristus. Dengarkan. Para pengkhianat itu pasti orang yang terdekat. Wih, ngeri sekali. Justru orang yang jauh nggak bisa jadi pengkhianat. Renungkan ini. Tapi bukan berarti kita harus curiga terus dengan orang-orang yang dekat pada kita. Tidak. Ada yang komen lagi di Facebook. Tapi susah dan sakit hati loh untuk lupakan hal yang menyakitkan itu. Nah ya sudah. Kalau saudara masih membantah, susah. Ya maka ibadah Jumat Agung ini tidak akan ada artinya sama sekali. Sampai di sini. Oke. Baca dulu ayatnya. Supaya saudara nggak makin ketakutan. Serius ya. Jangan takut. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Ayo kita belajar ini saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir ini. Supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya. Jangan ada yang berkata gini, aduh ini khotbahnya berat sekali ya. Enggak berat ini, enggak berat. Loh, kok enggak berat gimana? Karena Tuhan Yesus sudah mengalami lebih dulu. Dan lihat, dia pemenang bukan sampai hari ini? Ya sudah. Maka kita pun harus mengalami kemenangan itu. Jadi saudara dan saya harus siap
harus siap untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Betul, dari Jambi ada komen, suka tidak suka, mau tidak mau. Yang menyebut diri dan disebut murid Yesus, maka kita harus mengalami pernah dikhianati. Mungkin ada di antara kita sedang dikhianati. Dan itulah kebenaran. Maka itu saudara, kalau hari ini kita ibadah merayakan Jumat Agung, itu artinya sedang merayakan mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Tapi hanya memperingati dan tidak mengalami. Jawab sendiri. Berarti orang itu ngapain? Hanya mengenang, hanya memperingati, tapi tidak mengalami. Apa gunanya? Saya harap nggak ada yang takut ya. Ini ada komen lagi. Finalnya dari dikhianati itu adalah pengampunan total bagi si pengkhianat, seperti Yesus mengampuni kita manusia berdosa. Betul. Finalnya dari pengkhianatan itu, saudara dan saya harus mengampuni total. Maka itu ketika tergantung di kayu salib, menit-menit berikut dia harus menyerahkan rohnya. Maka begini doa Tuhan Yesus, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ada yang komen lagi, betul, aku dikhianati dan difitnah oleh orang-orang dekat dengan aku. Ya memang begitu. Orang yang jauh dengan kita nggak mungkin jadi pengkhianat. Justru yang dekat. Saudara, ini yang luar biasa. Dari Solo ada tulisan refleksi Jumat Agung 1 Korintus 10:31. Selama ini apakah semua yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan selalu mempertimbangkan perasaan Tuhan? Betul. Iya Ted. Nggak ada gunanya kita memperingati Good Friday kalau kita belum pernah dituduh, difitnah dan dikhianati. Percuma. Apalagi oleh saudara kita hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Percuma. Kita melakukan perjamuan kudus hanya memperingati. Percuma. Kalau tidak jadi pelaku dari apa yang Tuhan Yesus alami. Ada yang tanya, bagaimana cara mengampuni? Kalau setiap saat di pikiran datang kebencian yang amat sangat. Jawabannya, berarti orang itu belum mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ingat loh 1 Petrus 2:21 tadi. Supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi kalau ada yang bertanya, aduh susah sekali mengampuni ya, karena di pikiran ini, aduh macam-macam. Saudara perhatikan hidup Yusuf. Setelah dia dituduh, dia difitnah, dan akhirnya dia dikhianati, dan dia tidak membalas. Dia cuma senyum. Bahkan di dalam proses pengkhianatan itu, Yusuf itu diadili dengan tidak adil. Vonisnya seumur hidup tanpa diadili. Dan yang lebih ngeri lagi, Yusuf tidak punya hak, nggak punya kesempatan
untuk membela diri. Nggak ada pembelanya. Tapi kita lihat, Yusuf jadi orang hebat. Mesir yang harusnya punah karena kelaparannya ngeri. Tapi selamat gara-gara Yusuf. Bahkan kalau tidak ada Yusuf yang siap difitnah, dituduh dan dikhianati, maka Israel pun punah karena kelaparan waktu itu ngeri. Bahkan kalau tidak ada Yusuf, hampir seluruh dunia punah karena kelaparannya sangat mengerikan. Nah, hari-hari ini viral ya di sosial media sejak pengeboman di Katedral Makassar minggu yang lalu. Saya nggak tahu siapa yang buat tulisan itu, tapi yang buat itu dapat hikmat yang luar biasa dari Roh Kudus. Begini, kalau teroris itu mati supaya dia masuk surga, tetapi dia korbankan banyak orang, itu egois, betul. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Dia mati supaya banyak orang diselamatkan. Wah, waktu saya baca tulisan itu, saya berkata, amin, amin. Ada komen dari Nabire, saya baca, dikhianati adalah pintu dari keserupaan dengan Yesus. Sedang keserupaan itu sendiri hanya bisa dicapai jika pengkhianatan itu dihadapi dan pengkhianatnya diampuni serta dikasih dengan segenap hati. Awas, setelah dengar kalimat ini dari Nabire, langsung ada yang jadi tuli seketika. Awas. Waduh, luar biasa. Maka itu saudara, baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, murid Yesus, orang Kristen, yang sudah pernah dikhianati dan lulus, maaf ya, jangan berharap untuk seterusnya nggak dikhianati lagi. Jangan berharap begitu. Nah terus maksudnya apa? Ya tunggu sajalah. Kalau memang Tuhan izinkan kita mengalami itu. Jadi pengkhianatan itu harus kita alami supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan pengkhianatnya, ini istilah sehari-hari. Dan pengkhianatnya harus sering-sering kita ajak makan. Yang bayar kita bukan dia, awas ya. Itu namanya mengampuni. Jadi saudara, dalam hidup ini, peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus tidak sekedar untuk diperingati, tapi untuk dialami. Nah, yang sedang mengalami pengkhianatan, dengarkan ini. Yang sedang mengalami dikhianati, tolong dicatat. Jangan salahkan orang yang mengkhianati kita. Loh, kok gak boleh disalahkan? Nah, kalau saudara menyalahkan yang jadi pengkhianatmu, maka saudara gak lulus. Oh, dari Nabi ada komen lagi. Baru kali ini dengar penjabaran khotbah Jumat Agung tentang pengkhianatan ini. Biasanya hanya sebatas penyelamatan manusia saja. Betul. Kenapa khotbah-khotbah Jumat Agung cuma begitu? Karena yang khotbah takut dikhianati. Maka itu nggak bisa ngomong. Maaf. Kalau kita sudah pernah dikhianati, maka kita berbagi tentang pengkhianatan
itu mudah dan indah karena sudah mengalami. Seringkali kita hanya pintar berdoa. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadi jangan punya konotasi begini. Oh, kalau aku bisa memuliakan Tuhan, itu karena Tuhan pakai aku menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang terikat setan. Oh, Tuhan pakai aku begini begitu. Jangan. Supaya sepanjang hidupku memuliakan namamu. Ketika kita harus mengalami pengkhianatan itu. Sakit memang. Tapi itu bagian. Oke, supaya lebih mantap. Kita lihat Filipi 1 ayat 29. Oh, ini dari Salatiga ada yang komen tajam sekali. Atau para pengkhotbah itu sedang jadi pengkhianat. Maka itu nggak bisa khotbah tentang kita siap dikhianati. Waduh, hebat sekali ini orang Salatiga bisa berkata seperti itu. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu, kepada kita semua, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya nggak tahu PSJBZ ini siapa. Bilang jangan dibongkar-bongkar dong. Oke. Oh, Joseph Paul Chang. Oh, Guten Morgen, wie geht's dir? Ini jadi ada orang Jerman gabung lagi ini. Saya baca terjemahan yang lain. Mir es gut, ya. Gott sei Dank. Terjemahan yang lain. Tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Terjemahan lama. Melainkan menderita sengsara juga karena Dia. BIS. Tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. MELT. Tetapi juga untuk menderita demi Dia. Jadi kita ini gak hanya dapat karunia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi penderitaan yang Yesus alami. Dan hari ini pengulangan sejarah terjadi lagi. Kita pun harus mengalaminya. Itu Filipi 1, 29. Maaf. Saya akan baca bahasa Jawa karena ada yang kirim bahasa Jawa. Yang nggak ngerti bahasa Jawa, pokoknya ya sajalah. Betul pasti itu, maaf. Amarga kowe wis padha kaparingan ora mung supaya percaya marang Sang Kristus wae, nanging uga supaya nandang sangsara kagem panjenengane. Wow. Jadi percayanya tidak hanya yang enak-enak, anugerah, berkat, mujizat, tidak. Supaya nanging uga supaya nandang sangsara kagem panjenengane, supaya ikut juga menderita untuk Dia. FAYH. Karena saudara telah diberi kesempatan bukan saja untuk beriman kepadanya, nah ini dia, melainkan juga untuk menderita baginya. Wih, ini luar biasa, saudara. Terjemahan The Message ya ini, Ricky. Saya akan baca, ya, The Message. There's far more to this life than trusting in Christ.
ada yang lebih jauh lagi dalam mempercayai Kristus di hidup kita. Yaitu, there's also suffering for him. Menderita untuk dia. And the suffering dan penderitaan itu as much a gift as the trusting. Wih, ini beda terjemahnya. Nah, penderitaan itu sama besarnya dengan pengampunan dan anugerah yang kita terima. Oh, terima kasih Tuhan. Ini untungnya kalau kita punya Alkitab banyak macam-macam terjemahan. Maka itu saudara dan saya harus mengalami pengkhianatan ini. Terima kasih dari Manado. Ada tambahan ayat Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, mendengar kata ahli waris, langsung mikir duit, mikir deposito, mikir emas. Tunggu dulu baca ayat ini. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tahan napas, pegangan kursi. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini Jumat Agung. Jadi kita nggak cuma memperingati, tapi kita mengalami. Itu tadi Roma 8 ayat 17. The Passion, terima kasih kiriman dari Kutai Barat. For God has, Filipi 1:29. For God has graciously given you the privilege. Oh, Papa di surga, dengan kemurahan hati yang besar, telah memberikan kesempatan kepada kita, bukan hanya untuk percaya, given you the privilege not only to believe in Christ, but also to suffer for Him. Wih. Karena kita juga harus mengalami penderitaan, suffer untuk Dia. For you have been called, karena kita telah dipanggil oleh Dia to endure the conflict in the same way. Wih. Jadi saudara dan saya pun harus sabar di dalam konflik yang Yesus alami. I have endured it. Dan aku telah sabar dalam penderitaan itu. For you know, supaya kamu tahu, aku nggak pernah menyerah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami nggak sekedar memperingati Jumat Agung, tapi kami mau mengalami itu. Bentar. Jadi siap ya untuk mengalami ini. Oke, saya hibur dikit ya, saya hibur dikit. Mau dianggap banyak juga silakan. Walaupun tidak sering, tetapi cukup saya mengalami fitnaan, saya mengalami tuduhan, saya mengalami dikhianati. Enggak sering tapi berapa kali. Ini yang saya ingin bagi. Saudara percayalah. Kalau kita lulus, dampaknya itu bukan cuma untuk hidup kita. Dampaknya itu
untuk orang-orang yang ada di sekitar kita kena dampaknya. Dan orang-orang itu diselamatkan. Luar biasa. Jadi mikir dampaknya. Wih, ada pengacara hebat dari Surabaya. Pak Daniel Tangkau, puji Tuhan, bisa bergabung. Pengacara ini pengacara muda, tapi hatinya untuk Papua luar biasa. Jadi saudara, ibadah Jumat Agung nggak sekedar kita merayakan dan mengingat, memperingati penderitaan dan kematian Yesus. Tidak. Tapi kita harus mengalami. Jadi jangan pernah takut untuk dituduh, untuk difitnah. Kebenaran itu kebenaran. Nggak perlu dibela, dia tetap benar. Saya ulangi, kebenaran itu benar. Nggak usah dibela, dia tetap benar. Hanya perlu waktu. Hanya perlu waktu untuk menyatakan yang benar itu benar. Nah, nggak sedikit orang-orang yang sudah bertekad, berniat untuk menjadi sama seperti Yesus, gagal karena nggak sabar. Selama menunggu waktu yang benar itu benar terbukti, tekanan makin berat, tuduhan makin banyak, fitnaan bertubi-tubi. Nggak sedikit yang gagal. Padahal tinggal selangkah lagi kita itu menang. Nikmati. Maka itu saya selalu punya konsep. Dan puji Tuhan, setahu saya belum ada hamba Tuhan yang pernah mengungkapkan kalimat ini. Supaya saudara bisa menang waktu dikhianati, begini kalimat yang Yusuf miliki. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Keren ya? Keren sekali. Hanya memperingati pengkhianatan Tuhan Yesus, bukan bagaimana kita harus siap masuk mengalami pengkhianatan Tuhan Yesus. Betul. Ya, Yohanes 3:16 jelas. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Nah sekarang 1 Yohanes 3:16. Beda. Ya. Di balik tragedi mengerikan ada hikmat dan berkat yang besar dari Tuhan Yesus. Amin. Oke. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kalau anak muda namanya Yanto, Pak Kosmos atau Kosmas, saya nggak tahu, ya, menyerahkan, berani berkorban. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maka tidak akan lengkap kalau saudara dan saya hanya percaya Tuhan Yesus. Setelah dia menyerahkan nyawanya untuk kita dan kita diselamatkan, nggak cukup stop
Tapi selanjutnya kita yang harus menyerahkan nyawa untuk orang-orang lain yang belum diselamatkan. Kita tidak boleh meminta Tuhan Yesus lagi untuk mati buat mereka. Itu tugas kita. The message. This is how we have come to understand and experience love. Nah, disinilah kita telah mengalami, tahu betapa hebatnya kasih itu. Christ sacrificed his life for us. Tuhan Yesus menjadikan dirinya korban. Bagi saudara yang sering ikut Zoom lewat Sungai Kehidupan, kita tahu ada salah satu saudara kita di Amerika yang mengalami sakit gagal ginjal dan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu dapat mujizat. Ada orang yang berkorban untuk memberikan ginjalnya. Dan kita belajar berapa waktu yang lalu, nggak cukup hanya berkorban, tetapi harus ada yang berani jadi korban untuk dikorbankan. Beda berkorban dan menjadi korban untuk dikorbankan, itu beda. Berkorban itu nggak sampai habis, karena sebagian yang kita punya kita korbankan. Kalau menjadi korban itu habis. Nah, kita harus siap jadi korban untuk dikorbankan. Itulah Jumat Agung. Jelas ya saudara, supaya banyak orang diselamatkan. Maka itu saya ulangi lagi. Nah, bedanya dengan Tuhan Yesus. Dia mati meninggalkan surga. Mati di dunia. Supaya dia setelah jadi korban menyelamatkan banyak orang. Tadi jangan tertawa lagi kamu, Ted. Orang Indonesia pintar. Ini ada komen lagi di Facebook. Berkorban itu hanya mengorbankan sebagian dari yang kita punya. Sedang bersedia dikorbankan, yaitu berkorban sampai habis. Bahkan nyawa pun taruhannya. Betul sekali. Maka itu saudara, dalam hidup ini apa yang kita akan lakukan untuk orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan? Jadi inilah Jumat Agung yang sesungguhnya. Kita tidak sedang memperingati penderitaan kematiannya. Tapi saudara dan saya harus siap mengalami juga yang Tuhan Yesus alami. Karena hanya dengan jalan itu, Bapa di surga akan dipermuliakan lewat hidup kita. Siap jadi korban. Oh, yang dari Nabi ada yang tertawa ngakak juga. Itulah tulisan yang sedang viral di sosial media itu. Ayo kita lihat ayat yang berikut. Filipi 3 ayat 10. Saudara dan saya tidak akan siap untuk dikhianati. Saya ulangi. Kita tidak akan siap untuk dikhianati. Oh, ini cucu saya dari Salatiga gabung. Oke Abi. Oh, Pak senang. Filipian, bukan Efesus. Filipi 3 ayat 10. Nah, untuk saudara dan saya siap mengalami peristiwa Jumat Agung, maka di benak kita, di otak kita harus ada konsepnya Paulus ini. Ini konsep pola pikir, mindset yang luar biasa.
Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Tidak ada keinginan kehendak yang lain dalam hidup. Hanya mengenal dia. Dan mengenal dalam apanya yang perlu kita kenal. Dan mengenal kuasa kebangkitannya. Bagus. Tapi jangan lupa. Tuhan Yesus tidak akan pernah bangkit kalau dia tidak siap untuk dikhianati. Betul? Karena dengan pengkhianatan itu dia bisa mati. Jadi menuju salib jalannya cuma satu, dikhianati. Saya ulangi lagi. Saudara yang sedang mengalami pengkhianatan hari-hari ini, jangan berdoa gini, Tuhan, kenapa pengkhianatan ini kok berat sekali? Itu salah doa. Kalau pengkhianatan itu ringan, namanya pengkhianatan abal-abal. Yang namanya pengkhianatan itu sakit. Nah, yang kedua yang lebih penting, kalau saudara sedang mengalami pengkhianatan, bukti saudara sudah berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang diperbuatnya. Nah, untuk kita yang sedang dikhianati, yang pernah dikhianati, tapi belum melakukan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu ayo cari orang itu, lalu kita ajak makan, dan yang bayar kita. Jangan suruh dia yang bayar, awas kamu. Maka kalau kita sudah bisa makan bersama si pengkhianat, dan kita yang bayar, aduh, luar biasa. Jadi kuasa kebangkitannya tidak akan terjadi kalau tidak ada pengkhianatan. Lihat tingkatannya di Filipi 3:10. Betul, yang dari Jambi jangan cuma wah-wah saja, betul. Satu, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Naik lagi. Mengenal kuasa kebangkitannya. Naik lagi. Dan persekutuan. Saya baca terjemahan lain, AYT. Serta bersatu dalam penderitaannya, BIS, dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia dalam hal kematiannya, supaya dijadikan serupa dengan kematiannya. Aku ingin turut merasakan kesengsaraannya dan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini ada terjemahan The Message. Saya akan baca. I give up all. Aku menyerahkan semua. That inferior stuff. Yaitu hal-hal yang memanjakan diri sendiri. So, I could know Christ personally. Supaya aku bisa mengenal Yesus secara pribadi. Experience His resurrection power. Mengalami kuasa kebangkitannya. Nah ini, dalam The Message ada kata, be a partner. Menjadi teman sejalan, teman sekerja. In His suffering. Di dalam penderitaannya. And go all the way with Him to death. Dan berjalan bersama dengan Kristus sepanjang jalan kematiannya. Go all the way with Him to death itself. Bukan berjalan-jalan shopping, tidak. Berjalan-jalan di dalam perjalanan penderitaannya. Luar biasa. FAYH. Sekarang saya telah melepaskan semua hal lain. Saya sadar
bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, untuk mengalami kuasa yang menghidupkannya kembali, serta untuk mengerti apakah artinya menderita dan mati bersama Dia. Ini ada penjelasan. Oke, Lapas Tangerang. Setelah ini, tampil lagi satu lagu. Baik, ya. Ini ada komen dari Nabire. Benar, saya juga baru saja dijelekan, tapi dengar firman saya jadi kuat. Amin. Sampai itu CR7, pengkhianatan abal-abal, pasti yang serius. Oke. Jadi siap nggak untuk dikhianati? Maka saudara dan saya harus memasukkan ke mindset kita, ke pola pikir kita, Filipi 3 ayat 10. Webster, kiriman dari Salatiga. That I may know him, supaya aku mengenal dia. And the power of his resurrection, dan mengenal kuasa kebangkitannya. And the fellowship of his suffering, dan punya persekutuan di dalam penderitaannya. Being made conformable to his death, dijadikan sama, cocok, sesuai dengan kematiannya. Dari Sydney ada komen, Wilwu, no pain, no gain. No crown without cross. Gak ada rasa. Kalau ada rasa, jadi gak ada rasa sakit untuk kita bisa mencapai kemenangan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Terima kasih, Will. Jelas ya, saudara? Maka inilah hidup yang Tuhan ingin terjadi di hidup kita. Siapkan itu. Konsep ini. Ya. Serius, saya harap gak ada yang takut mendengar pemberitaan Jumat Agung seperti ini. Justru ini yang indah. Justru ini yang dicari oleh Tuhan. Kita murid-muridnya menjadi sama seperti Dia. Paulus sudah mengalami semuanya itu. Maka itu sebelum kita akhiri, perhatikan konsep ini. Siapkan diri sebelum pengkhianatan itu datang. Kok aneh lagi kalimat ini? Serius. Siapkan diri sebelum pengkhianatan itu datang. Apa siapnya? Ya siap dikhianati. Pokoknya siap. Begitu kita siap, maka waktu praktek akan segera tiba. Jadi saudara, stop yang enggak terima pada si pengkhianat. Stop. Kalau saudara enggak terima, ngotot, mau mencari pembenaran diri, mau cari pembelaan diri, maka kuliah pengkhianatan ini saudara gagal. Saya ulangi, kalau saudara enggak terima ketika proses pengkhianatan sedang terjadi, dan saudara cari cara ini, cari cara itu untuk membela diri, catat, saudara gagal kuliah ini. Maka harus berdoa lagi. Ku mau sepertimu, Yesus. Dan ketika dijawab, jangan gagal lagi. Gak usah takut. Gak usah takut. Ini dia yang kita harus siapkan, kita alami dalam hidup ini. Amin ya saudara. Ayat terakhir, karena itu bagus sekali. Nah, ada keuntungan besar buat kita kalau kita mengalami penderitaan yang Tuhan Yesus alami. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Betul
Betul, siap dan berjaga-jaga setiap waktu untuk pengkhianatan itu datang di hidup kita. Jadi, karena Kristus telah apa? Menderita. Dan hari ini ibadah peringatan penderitaan Yesus, Jumat Agung. Tapi kita sudah dengar dari awal, kita nggak sekedar memperingati, tapi kita mengalami. Saya ulangi, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan fisik, tubuh, AYT, jadi karena Kristus telah menderita secara jasmani, TL, terjemahan lama, sedang Kristus sudah merasa sengsara di dalam keadaan tubuh manusia. Nah, ayat ini nanti saya akan tunjukkan penekanannya di ayat lain. Karena Kristus sudah menderita secara jasmani, MELT. Kemudian mengenai Kristus karena telah menderita dalam daging demi kita. Selabir. Oleh karena itu kamu juga harus memperkuat dirimu. Oh, menderita secara jasmani. Oleh karena itu, kamu juga harus memperkuat dirimu dengan kesiapan untuk menderita. Nah, apa tujuan penderitaan jasmani ini, fisik ini? Lihat ayat 1 terjemahan baru. Kamu pun, saudara dan saya, harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran, dengan mindset yang sama, yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, wih puji Tuhan, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, orang yang terikat narkoba, terikat obat-obatan, kalau mereka tidak siap menderita secara fisik, yang namanya sakau, dan siap menderita, enggak konsumsi obat lagi, narkoba lagi, wih itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau orang itu menang setelah lewat masa penderitaannya, maka orang itu bebas dari dosa itu. Hebat ya firman Tuhan ini. Terjemahan apa ini? Ini the message. Since Jesus went through everything you are going through and more. Nah, the message begini. Semenjak Tuhan Yesus melewati segala sesuatu yang dia alami, maka kita pun harus ikuti perjalanan itu. Learn to think like him. Belajarlah untuk punya pola pikirnya Tuhan Yesus. Think of your suffering. Pikirkan bahwa penderitaanmu itu, think of your sufferings as a winning. Wow. Sebagai pencapaian from that old sinful habit. Untuk kita menang atas kebiasaan-kebiasaan lama yang penuh dengan dosa. Of always expecting, dan selalu mengharapkan to get your own way. Untuk kita memiliki jalan kemenangan itu sendiri. Ada yang tanya ini. Jadi sekarang kalau memuji Tuhan harus pilih-pilih lagu. Jangan asal menyanyikan lagunya, karena akan jadi kenyataan. Maaf, itu salah. Kalau saudara memuji Tuhan pilih lagu yang enak-enak, kapan pinternya? Betul tidak? Jangan. Udah termasuk ujilah aku Tuhan. Siap nyanyi lagu itu? Ya, jangan bilang gini, ujilah dia Tuhan. Awas kamu ngomong. Suruh orang lain yang mengalami ujian. Oh, ada kitab suci Injil.
Oke, karena Al-Masih sudah menderita secara jasmani, hendaklah kamu pun memperkuat dirimu dengan kesiapan untuk menderita. Sebab orang yang sudah menderita secara jasmani sudah selesai dengan dosa. The Passion, living in the grace of God. Hidup di dalam anugerah Tuhan sejak Kristus yang alami, though innocent, walaupun dia nggak berdosa, suffered in his flesh for you, menderita di dalam fisiknya untuk kita. Nah, sekarang kamu juga harus menyiapkan diri sebagai tentara, punya mindset yang sama, having the same mindset. Karena siapa saja telah mati di dalam tubuhnya, berarti dia telah menang atas dosa. Inilah Jumat Agung. Inilah peristiwa penderitaan kematian Yesus. Kita harus alami. Jangan takut. Tunggu hari ketiga. Kita akan sama-sama bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan waktu kita bangkit bersama dengan Dia, kita akan mengalami kuasa yang luar biasa. Nah, jadi kalau saudara dan saya menang, maka orang-orang di sekitar kita pun menang. Ini ada kiriman Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Puji Tuhan, siap dituduh, siap difitnah, siap dikhianati. Kalau siap, ayo kita siapkan cawan dan roti untuk perjamuan.